lagi bersama saya, Puji. Di sini kita akan belajar Laravel. Kita di sini akan belajar tentang routing. Jadi sebelum kita belajar lebih lanjut tentang routing, kita akan membuka project Laravel yang sudah pernah saya buat menggunakan editor Visual Studio Code. Ini adalah rekomendasi IDE atau editor yang biasa saya gunakan. Mungkin ada pilihan lain, bisa menggunakan Sublime atau Notepad++. Teman-teman, untuk menggunakan Visual Studio Code, teman-teman bisa menginstal, mengunjungi halaman web code.visualstudio.com. Bisa di-download softwarenya sesuai dengan versi dari operating system teman-teman ya. Di sini defaultnya ada for Windows, bisa untuk macOS, bisa untuk Linux. Nanti setelah diinstal, jadi teman-teman silahkan download, langsung diinstal. Terus setelah diinstal nanti tampilannya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Kita akan coba membuka project Laravel. File, open folder, arahkan di mana letak instalasi Laravelnya waktu pertama kali. Di sini saya ada di drive E ya. Dari project Laravel saya adalah blok. Sudah saya pilih bloknya, lalu select folder. Nah, ini adalah project Laravel kita. Ada banyak folder: app, bootstrap, config, database, public, resource, root, storage, test, vendor, dan file-file konfigurasi yang lain. Saya akan jelaskan sembari menjelaskan materi tentang Laravel. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang routing. Jadi routing itu apa sih? Jadi routing dalam Laravel itu berfungsi untuk menangani permintaan atau request dari klien. Contohnya, saya membuka web browser, saya request halaman apa? google.com. Ya. Nah, ini namanya meminta ke server Google. Lalu server Google melayani permintaan dari klien, saya sebagai klien. Lalu ditampilkan permintaannya. Oh, kamu minta halaman web. Nih saya kasih halaman web. Routing ini adalah sebuah URI atau URL ya. Ini routing. Kalau saya arahkan Google, nanti bukanya halaman mana. Misalkan saya ganti lagi. keep.google. Nah, ini beda domain lagi. Saya mintanya ada subdomainnya dari Google, keep. Nanti diarahkan lagi ke halaman yang lain. Nah, ini adalah tugas dari routing. Jadi, memproses permintaan klien untuk diolah dan ditampilkan kembali ke klien. Jadi, kamu minta apa? Roti, saya kasih roti. Kamu minta apa? Susu, saya kasih susu. Seperti itu. Nah, di Laravel ini ketika kita membuat sebuah routing cukup mudah sekali. Nah, di sini teman-teman, routing bisa dilihat di folder routes. Nah, di sini ada api.php, channel.php, console.php, web.php. Secara umum, untuk menangani permintaan sebuah halaman web, dia konfigurasinya terletak di file web.php. Defaultnya adalah slash. Ini artinya ketika kita meminta halaman rootnya. Maksudnya seperti apa? Oke, kita ke Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code saya. Visual Studio Code. Oh, ini ya, maaf. Saya buka terminal. Nah, kenapa saya suka menggunakan Visual Studio Code? Karena
Di sini kita bisa akses terminal tanpa membuka Windows PowerShell atau membuka command prompt. Kita cukup membuka terminal, new terminal akan muncul di bawahnya sini ya. Kita langsung diarahkan ke path di mana project block kita. Lihat, ini pastikan path dari command prompt-nya itu sama ya. Ini terminal ini defaultnya mengakses Windows PowerShell. Jadi tanpa membuka window baru, cukup dengan satu window dari Visual Studio Code kita melihat editor kita bisa melihat command prompt dari Windows PowerShell. Jadi lebih simple, tidak perlu bolak-balik ganti window. Oke, kita coba jalankan projectnya. Mudah-mudahan masih ingat PHP Artisan Serve. Ini untuk menjalankan project framework Laravel kita. Setelah starting Laravel Development Server, diarahkan ke 127.0.0.1, portnya 8000. Ini sama saja seperti localhost portnya 8000 ya. Kita buka di sini, misalkan kita minta nih localhost portnya 8000. Artinya saya ini meminta defaultnya seperti ini. Ini anggap saja nama domain nantinya. Karena ini masalah di jaringan, kita bisa membuat nama domain untuk mengakses localhost .2.8000. Kalau kita bisa menggunakan software lain selain SAMPP, contohnya Laragon, ini kita bisa buat domain sementara dengan extensionnya kalau nggak salah tes. Ya, ini adalah root, jadi tidak ada misalkan /a/b/c ya, tidak ada ya. Default seperti ini yang disebut dengan kita mengakses rootnya ya, kita mengakses rootnya. Nah, di server kita di routing diarahkan ketika kamu mengakses root dengan metodenya get. Ini metodenya get ya, ini metodenya get. Artinya gini, ini default dari browser ketika kita mengakses, mengetikkan halaman URL-nya seperti ini metode defaultnya adalah get. Dan kita tidak bisa dengan URL seperti ini metodenya post atau apa, hanya bisa dilakukan melalui program. Ini adalah defaultnya metodenya get. Jadi di routing ini ketika ada metode get yang diakses adalah root, dia menampilkan halaman web view welcome. Oke, nanti kita akan bahas ya ketika kita sudah mempelajari tentang view. Contoh, saya akan membuat lagi membuat routing root, metodenya adalah get slash block. Oke. Greeting atau salam. Nah ya. Lalu di sini saya mengembalikan. Jadi kalau ada orang minta URL-nya greeting, nanti akan saya beri sebuah balasan ya, permintaan dari klien. Saya akan mengembalikan hello world. Ya, saya membuat routing kalau ada orang mengakses get URL-nya greeting. Kita coba ya. Ini root-nya. Lalu ada routing URL-nya greeting. Lihat, hello world. Ini URL-nya greeting, metodenya get ya, hello world. Contoh lagi, root get. Kita tanpa memberi tanda depannya itu slash itu bisa ya. Misalkan PHP, kita kembalikan sebuah fungsi ya. Ini kita membalikan sebuah fungsi. Jadi callback-nya di sini parameter pertama adalah routing-nya. Parameter kedua, ini parameter kedua ya. Parameter kedua ini adalah sebuah fungsi yang mengembalikan data. Misalkan yang mengembalikan data sebuah string. Ini adalah bahasa pemrograman PHP. Jadi maksudnya ketika saya membuat routing PHP,
akan direspon oleh server memberikan data string. Ini adalah bahasa pemrograman PHP. Kita lihat tanpa ada slash, kita bisa lihat ya. Tapi dalam URL-nya tetap dia menggunakan slash PHP walaupun di deklarasi routingnya tidak menggunakan slash. Seperti ini. Nah, simple, sederhana. Ya, sederhana sekali. Sekarang kita akan coba lihat dokumentasi routing yang ada di Laravel. Jadi kita sudah belajar routing menggunakan get. Ya, mana ya? Nah, ini. Hello world, greeting, hello world. Ya, mengembalikan sebuah fungsi. Sangat mudah sekali routing ini. Nah, di sini ketika nanti kita sudah belajar controller, ketika akses menggunakan controller, ini adalah salah satu contoh. Karena kita belum belajar controller, nanti ini kita skip. Teman-teman bisa membuat sebuah URL atau routing diarahkan ke sebuah controller. Seperti ini contohnya ya. Ini berarti maksudnya ketika ada slash user dari klien mengakses URL misalkan localhost 28000/user, dia akan diarahkan ke file user controller, membaca metode atau membaca function index. Ini contoh kalau kita arahkan ke controller dari routing membaca file controller. Nah, di Laravel ini ada banyak metode yang bisa digunakan. Yang sudah saya ajarkan tadi adalah get. Pasti parameternya ada dua, URL-nya, URI-nya, dan function callback-nya. Ini bisa function, bisa membaca file controller-nya. Lalu ada metode post. Post itu biasanya untuk mensubmit data atau mengirim data. Terus di sini ada metode put, walaupun secara ilmu di HTML itu sebuah form metodenya hanya ada dua, get dan post. Cuman di sini kita belajar ternyata ada metode lain, yaitu ada put atau patch. Put atau patch ini biasanya digunakan untuk fungsi edit data. Lalu ada delete, root delete. Ini biasanya routing ini, metode ini digunakan untuk menghapus data. Nah, ini ada option pilihan. Nah, ini jarang sekali saya gunakan. Lalu kadang-kadang ada tambahan. Jadi sebuah routing bisa diakses dengan dua metode. Misalkan di sini ada match, root match. Bisa diakses dengan metode get ataupun post. Lalu ada root any. Ini artinya dari klien itu bisa menggunakan metode get, post, put, patch, delete. Ya, apa aja bisa. Ini artinya metode apa aja yang digunakan akan ditampung di root ini. Lalu di routing ini kita bisa menginjek sebuah data. Dependencies injection. Ini adalah kita menggunakan atau menginjek sebuah kelas request. Maksudnya gini. Tadi ada kita contoh membuat greeting. Greeting. Ya, greeting ini salam. Nah, isi salamnya apa? Ini kita ambil dari parameter. Contoh ya. Contohnya contoh kita ke halaman web, localhost tadi apa? Greeting. Hello world. Nah, di sini misalkan saya ada parameter di URL-nya, tanda tanya name Pujianto. Nah, bagaimana mengambil sebuah variabel yang ada di URI-nya, URL-nya, variabel name yang isinya itu Pujianto. Nah, ini kita bisa injek ya. Kita bisa injek di sini request. Kita lihat ya, request bener nggak kita injek. Oke, kita bisa request ya. Kita import dulu use
illuminate http request. Ingat, jangan lupa kita import dulu kelas requestnya. Request, lalu kita simpan di variabel request. Ingat, ini adalah kelas request. Ini parameternya, nama variabelnya $request. Beda ya. Case sensitif di PHP itu. Request ini R kecil, sedangkan kelas ini request adalah R besar ya. Ini kelas request. Ini variabelnya. Nah, jadi variabel request dari kelas request. Sekarang kita ambil hello world. Nah, misalkan kita tampilkan hello world. Kalau di PHP untuk menghubungkan dua string itu menggunakan titik $request tadi apa ya? Name ya. Name. Kita simpan ya. Ini menginjek ya. Namanya kita bisa ambil mengambil sebuah form atau parameter dari klien dengan bantuan request ini. Ini cukup mudah. Kita coba, kita refresh. Lihat, hello world Pujianto. Ini namanya dependency injection. Kita bisa mengambil data ini dengan menginjek sebuah parameter di functionnya. Seperti ini ya. Cukup mudah. Kita kembali lagi. CSRV protection. Jadi di request ini, kalau nanti di client itu ada sebuah form, metodenya ini post ya. Di Laravel itu ada namanya CSRV. Ini fungsinya supaya data yang dikirim itu aman, diprotek. Jadi nggak sembarangan orang bisa mengirim data, ya, bisa mengirim data. Misalkan dia spoofing, spamming atau apa. Tiba-tiba dia nginjek input data sebanyak-banyaknya tanpa mengakses formnya. Nah, dengan adanya CSRV protection dia tidak bisa. Kenapa? Karena ada token yang harus dicocokkan antara si klien dengan si server. Kalau sama, data diterima. Kalau tidak, kamu berarti bukan keluarga saya nih, bukan data dari yang saya sediakan nih, seperti itu. Ya. Ini adalah untuk keamanan. Biasanya digunakan untuk routing method post, put, patch, atau delete. Jadi nanti kita akan pelajari, tidak bisa digunakan sekarang ya. Jadi, cuman ini sebenarnya CSRV token ini fungsinya sebenarnya untuk mencocokkan token. Nah, token ini kita bisa lihat sebenarnya. Kita bisa contoh ya, routing route get misalkan ya. Kita buat token. Kita kembalikan return. Sebentar. Token CSRV token. Sebenarnya yang dicocokkan adalah token ini. Jadi gini, ketika kita mengakses sebuah halaman web dari framework Laravel itu memberikan sebuah kunci. Nih, tak kasih kuncinya, nanti kalau masuk bawa kuncinya ya. Nah, ketika ada klien yang ingin coba masuk mengirimkan data dan diminta mana kunci kamu, nah dia menunjukkan kunci yang sudah diberikan oleh si servernya. Nih, ini contoh token ya. Misalkan saya membuat sebuah routing token, metodenya get, ini mengembalikan tokennya yang diberikan oleh Laravel. Kita lihat, misalkan token. Nah, ini adalah token yang diberikan Laravel atau web server dari framework Laravel ini. Ketika kita mengakses dengan browser yang berbeda, biasanya token ini akan berbeda. Jadi, ketika udah mengaksesnya di browser A, pindah ke browser B, ya di request lagi tokennya. Itu beda tokennya. Seperti itu. Oke, redirect route. Nah, biasanya redirect ini untuk mengarahkan routing ya. Misalkan contoh ada route get, misalkan ini kunci.
function. Oh maaf, ini redirect ya. Wah. Misalkan saya pengen mengarahkan routing kunci, saya arahkan ke token ya, ke token. Jadi sudah tidak lagi menggunakan URL kunci tapi diganti ke token. Contohnya kunci, lihat berubah ya di URL-nya ya, ketika saya arahkan ke routing kunci, URL kunci diarahkan ke token seperti itu. Lalu ada root view. Nah, ini biasanya fungsinya untuk menampilkan halaman web yang tidak ada hubungannya dengan database atau tidak ada kontrol tertentu, tidak ada fungsi-fungsi tertentu. Ya, di sini hanya menampilkan data, misalkan kontak atau apa ya, alamat atau halaman yang statik dan tidak pernah berubah. Ini kita bisa langsung akses view-nya. Contohnya ini sudah ada view welcome. Jadi view welcome itu apa? Kita bisa lihat di folder resource views. Di sini ada kelas welcome.blade. Ini halaman HTML sebenarnya, teman-teman. Sebuah halaman HTML biasa ya, teman-teman pasti sudah tahu halaman HTML. Jadi ada routing, ada view. Misalkan saya ingin membuat routing, saya buat routing route get route view route view welcome. Ini nama view-nya apa? Kalau sebelumnya route ini ya, ini route mengembalikan sebuah view dari halaman web welcome.blade.php. Nah, di sini kita tanpa membuat sebuah fungsi ini, kita langsung saja kalau nanti routingnya welcome memanggil view dari kelas si welcome.blade ini. Oke, kita ketik welcome. Atau saya ganti ya, mirip, ini mirip. Hi, misalkan ada routing hi, nanti akan memanggil view welcome. Nih, view welcome ini. Kita coba hi. Ini halaman webnya. Oke. Ini root view. Routing view. Nah, sekarang ada parameter routing parameter. Ya, routing parameter. Oke. Mana? Routing parameter. Contoh yang sudah saya buat, misalkan greeting, ya greeting. Oke. Saya akan membuat sebuah routing lagi /age. Ini misalkan umur ya, karena request name dulu ya, name dulu. Nah, di sini cukup name atau age. Oke. Age aja, udah ada name-nya di request, nanti kita ajarkan. Ini karena injeksi ya. Jadi walaupun ada inject dari request klien, kita bisa tambahkan parameter. Di sini kita deklarasikan $age. Maksudnya apa? Ketika ada greeting /age, ini umur artinya ya. Kita akan menampilkan atau membuat parameter di fungsinya, yaitu membuat satu buah parameter di fungsinya. Namanya boleh berbeda di parameter ini, misalkan A. Cuman di sini akan saya kasih nama sama supaya mirip apa sih artinya routing di age ini. Saya tambahkan lagi datanya age $age. Oke, greeting kita coba ya. Greeting Pujianto.
not found, emang karena tidak ada, karena tadi ada sudah saya rubah routingnya, yaitu slash umur misalkan 30. Ini adalah routingnya. Ini ada inject dari requestnya. Sekarang saya akan coba hapus requestnya ya, supaya lebih simpel. Nah, ini edge ini tidak ada ya, supaya teman-teman lebih bisa memahami. Greeting, jadi ini ada parameter nih, edge. Saya buat lagi di sini misalkan slash ada parameter, ada 2 parameter misalkan, name, nama. Nah, berarti di functionnya ini ada 2 parameter. Parameter yang pertama adalah nama, name. Hello world-nya kita ganti $name age. Dia ada 2 parameter ya, seperti ini, name dan age. Berarti kita di fungsinya ada 2 parameter, name dan age. Ini kita sudah tidak menggunakan injeksi lagi. Greeting Pujianto 30. Pujianto age 30. Bahasa Indonesia saja lah ya. Umur. Itu ya, simpel. Nah, ini ada parameter beserta injeksi, request injeksi dari klien. Ini tadi kita sudah ya. Ada sebuah parameter di dalam routing beserta ada injeksi request client. Tadi kita sudah kasih contoh. Optional parameter. Nah, jadi di parameter itu boleh optional. Contohnya nama dan umur. Nah, umur ini optional. Jadi boleh tidak disebutkan. Cukup tambahkan umur tanda tanya. Lalu di functionnya name ini wajib ada diisi, umur optional, boleh diisi boleh enggak. Berarti di sini ketika membuat parameter umur ada nilai defaultnya. Misalkan nilai defaultnya itu 17 tahun. Nah, seperti itu ya. Kita coba lihat. Pujianto umurnya tidak saya sertakan. Pujianto umur 17, seperti itu. Ya, simple. Regular expression, nah ini saya skip dulu saja. Ini untuk membuat membuat validasi bahwa dalam parameter itu harus diisi angka kah atau harus bisa alfabet, seperti ini formatnya. Contohnya where name ini harus karakter A sampai Z, ini boleh huruf besar atau A sampai Z huruf kecil. Plus ini menandakan karakternya itu boleh lebih dari satu. Ini regular expression ya. Ini misalkan ID. ID ini harus angka 0 sampai 9. Angkanya boleh lebih dari satu karakter. Misalkan 0 itu berarti satu karakter. Kalau 20 atau 22 itu berarti 2 karakter. Ini tanda plus itu artinya. Seperti itu. Oke, terus global tidak nih. Pemberian nama routing. Jadi root ini bisa diberi nama, cuman saya belum bisa memberi contoh di sini karena ini kaitannya dengan programmable nantinya ya, di programmable itu untuk mempersingkat dari URL. Jadi dibuat shortcut nama. Kita coba kasih contoh lah ya, nama dari routing. Misalkan ada routing root nih, root kita kasih nama ya, name
root. Nah, akan kasih nama root. Jadi ketika kita mau mengakses welcome, mana ya? Belum ada ya welcome. Ini ada. Ini kita ganti get welcome function return redirect. Nah, kita arahkan. Jadi kita kembalikan ke root. Nah, ini contohnya nih. Ini kita bisa saya kasih contoh. Ini penamaan routing slash ini. Kalau ada orang mau mengakses welcome, ini di redirect. Di redirect itu di forward atau diteruskan ke routing ini. Contohnya ya, welcome. Welcome. Contoh welcome. Welcome. Tuh, ya arahkan ke root sekarang. Ya. Sama seperti redirect ya. Ini fungsinya sebenarnya saya ngasih contohnya. Ini sama seperti redirect kunci ini ya. Ini fungsi redirect. Hanya ngasih contoh bahwa penamaan routing penggunanya seperti ini. Bisa untuk mengenerate URL. Contoh, ini saya kembalikan. Ini jadinya URL nantinya. Root. Ya, welcome itu welcome. Welcome. Nih. Jadi sebuah halaman URL. Jadi untuk mengakses name routing ini, root ini bisa artinya mengakses mengenerate URL-nya, atau tadi redirect root itu untuk mendirect ke halaman routing yang bernama root. Itu. Oke, generate URL. Di sini bisa routing parameter. Nah, ini contoh yang ada parameter nih greeting. Mungkin saya kasih nama name greeting ya. Name greeting. Nah, ini kan ada routing dengan namanya greeting. Nah, ini kalau untuk mengaksesnya dari root greeting ada parameternya 2, yaitu name, misalkan Fulan. Nah, parameter kedua adalah umur, misalkan 10 tahun. Welcome. Lihat nih, ya, mengenerate URL. Ini mengenerate URL-nya. Kalau misalkan kita membuat nama routing, lihat ternyata routingnya ada parameternya. Ini seperti ini. Kita mengakses atau mengenerate URL greeting dengan parameter name dan umur. Ini memang banyak materinya, paling banyak nih. Inspect current route. Nah, ini nanti untuk middleware ya. Request route, name route, lalu ada group, ada middleware. Ini nanti materi ini untuk advance ya. Ini untuk advance. Teman-teman, insya Allah materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inspecting current route dan segala macamnya. Subdomain, prefix, implicit, ini kita belum. Scope sudah berakhir sepertinya. Ini materi advance ya. Untuk root ini untuk root. Oke, saya kasih contoh tadi itu nah ya, saya kasih contoh. Oke, saya lupa. Saya akan coba kasih contoh dengan kalau metodenya itu post. Gimana sih kalau post? Ini misalkan root. Jadi untuk post, put, patch,
atau delete, nah, dia butuh yang namanya token, ya, butuh yang namanya token. Post misalkan mahasiswa slash misalkan nama, function dolar nama return mahasiswa dolar nama, namanya siapa gitu ya, tulisannya seperti itu. Kita coba ya, mahasiswa slash nama, apa yang terjadi? Tidak bisa. Defaultnya dari browser itu metodenya get, tidak disupport karena routingnya ternyata post. Bagaimana cara mencobanya? Di sini saya menggunakan Postman. Teman-teman bisa download Postman. Ini Postman, teman-teman silahkan download. Nah, saya sudah ada Postman. Jadi setelah di-download, diinstal. Di sini saya tidak mengajarkan bagaimana cara installnya. Di Windows itu sangat mudah, tinggal download lalu install next hingga finish. Jadi setelah diinstal seperti ini, ya, seperti ini. Localhost slash mahasiswa slash namanya misalkan Puji. Kita lihat apa yang page expired. Kok tidak keluar nama? Karena apa? Dia butuh yang namanya token. Oke, kita lihat tokennya seperti apa. Slash token. Di sini kita cek dulu tokennya. Mana ya preview? Oh, token itu metodenya get. Maaf teman-teman, token itu get. Nah, ini kita copy. Sudah. Sekarang kita ganti metodenya adalah post mahasiswa slash Puji. Kita coba. Nah, token tadi di mana dimasukkannya? Nah, di sini kita bisa tambahkan di parameter ketika metodenya post, key-nya itu underscore token. Lalu isinya, value-nya adalah token tadi, ya, token yang kita request tadi. Saya ulangi, apa tadi ya? Localhost token ya, seperti ini. Ini tokennya tadi, kita copy kan, lalu di mahasiswa uji token. Nah, ini kita bisa parameternya underscore token, value-nya si token tadi itu yang kita request. Harus nge-requestnya dari Postman karena ini mempunyai, kalau kita minta tokennya di browser yang lain, yaitu token untuk browser yang lain, bukan untuk Postman. Sekarang saya mau mengakses ini dengan token. Kita coba kirim parameternya, lihat muncul ya. Nah, kalau lihat token di sini, lihat, ingat muncul di URL. Nah, biar nggak muncul header body form data, coba underscore token paste di parameternya. Ini kita udah uncheck ya. Kita coba di body, kita pilih form data, tambahkan key-nya token, parameternya value-nya sama, send. Lihat muncul ya, mahasiswa Puji. Ini kalau kita menggunakan metode post, jadi wajib mengirimkan kuncinya, tokennya tadi, baru kita bisa mengirim data si parameternya. Kan tadi contoh nih ya, ini hanya contoh menggunakan metode post. Jadi untuk uji cobanya kita perlu membuat form HTML dulu, jadi kita bisa menggunakan Postman. Jadi kalau body ini maksudnya seolah-olah ada sebuah form, di dalamnya ada atribut, input tipnya teks, name-nya itu token. Nah, value-nya ini seperti itu. Mudah-mudahan materi parameter
routing yang ada di Laravel ini. Teman-teman semua bisa mudah memahaminya. Jika ada yang ditanyakan, silakan komentar di bawah. Terima kasih.